Kenapa bro? Duduk-duduk di situ kayak orang bingung. Nah, sebelumnya perkenalan dulu Mas. Saya Farel Dikakber. Mahasiswa baru di Undi Prodi Akuntansi Perpajakan. Nah, saya bingung pengen tahu materi kepabeanan. Tapi saya masih baru Mas. Jadi saya belum dapat materinya. Nah, kalau boleh tahu kalian tuh semester berapa ya Mas? Nah, kebetulan nih, aku juga dari AP, dari semester 5. Temanku juga dari AP, dia semester 3. Jelas. Iya bro. Nah kebetulan banget bro. Jadi gue sama temen gue habis ngerancang PPT tentang penjelasan pengantar kepabeanan itu sendiri. Nah jadi di pengantar kepabeanan tuh ada apa aja sih? Nah lu bisa belajar bro di sini. Nah ini. Nah, di pengantar kepabeanan ini ada beberapa subbab yang telah kita rancang. Yang pertama, pengertian kepabeanan. Lalu apa saja sih fungsi kepabeanan itu? Lalu ada ruang lingkup kepabeanan. Lalu bagaimana prosedur ekspor dan impor, serta apa saja fasilitas kepabeanan dan larangan maupun sanksi yang ada di kepabeanan itu apa. Nah gitu bro, jadi lu bisa banget belajar sama kita. Jadi lu percaya kan sama semester 13 ini? Boleh banget tuh Mas. Kalau boleh, bisa nggak tuh jelasin satu-satu? Aku sambil catat juga deh. Nah, jadi gini bro, yang pertama itu pengertian kepabeanan. Jadi tuh apa sih kepabeanan? Nah, kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tentang Kepabeanan, kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Nah, kepabeanan ini memiliki tujuan utama yaitu mengontrol perdagangan dan melindungi pasar dalam negeri dari barang-barang yang mungkin berbahaya dari luar negeri, serta tentu juga memastikan ekspor dan impor barang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di Indonesia ini lembaga yang mengurus kepabeanan ini merupakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terus fungsinya apa aja ya Mas? Fungsi kepabeanan ini ada 4. Yang pertama, mengontrol perdagangan dan melindungi pasar dalam negeri. Nah, pabean dikatakan mengontrol perdagangan dan melindungi dikarenakan fungsi bagian yang akan mengontrol adanya hal seperti penyelundupan atau mencegah adanya barang ilegal yang masuk, misalnya seperti senjata, lalu ada obat-obatan terlarang dan hal-hal berbahaya yang lainnya. Yang kedua, memungut bea masuk dan bea keluar. Apa sih itu maksudnya? Nah, pabean ini juga memiliki fungsi sebagai pemungut bea masuk dan bea keluar. Bea masuk dan bea keluar merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan barang ekspor maupun impor. Pemungutan ini selain sebagai pendapatan negara juga digunakan sebagai pengendalian barang impor yang beredar serta sebagai penjaga stabilitas harga pasar. Nah, yang ketiga, penegakan hukum. Dengan adanya kepabeanan ini juga digunakan sebagai pengawasan apakah kegiatan ekspor dan impor yang berjalan sudah sesuai peraturan atau belum. Dan yang keempat, fasilitas perdagangan. Selain sebagai fungsi pengawasan yang ada tadi sebelumnya, pabean ini juga memiliki fungsi sebagai fasilitator yang memastikan akan berjalan lancar dan efisien. Itu. Nah, setelah fungsi kepabean ini ada jenis-jenisnya, bro. Nih bisa dilihat ya. Cukup rumit juga ya Mas ya. Bisa dilanjutin nggak? Nah, jadi gini bro, selanjutnya itu ada ruang lingkup kepabeanan dan cukai. Jadi, ruang lingkup kepabeanan dan cukai itu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, ruang lingkup kepabeanan dan cukai mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengawasan, pemungutan, dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan aku tadi, kepabeanan dan cukai itu sebenarnya satu kesatuan yang utuh. Cuma kepabeanan ini mengatur barang-barang yang sekiranya umum dan tidak perlu penegakan dan pengawasan hukum yang lebih ketat. Nah, untuk cukai ini merupakan untuk barang yang lebih khusus seperti itu. Jadi membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat seperti itu. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri, untuk kepabeanan ada daerah pabean, impor dan ekspor, bea masuk dan bea keluar, fasilitas kepabeanan, serta pengawasan dan penegakan hukumnya. Jika di cukai, itu ada barang kena cukai atau BKC, pemungutan cukai, dan pengawasan dan penegakan hukumnya. Seperti itu.
Mas, tadi kan udah materinya, nah udah cukup aja dah. Terus prosedur dari ekspor dan impor ini kayak gimana ya Mas? Bisa tuh. Nah, untuk prosedur ekspor dan impor itu dalam konteks kepabeanan ini, prosedur merupakan tata cara yang harus diikuti dalam mengimpor atau mengekspor barang agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, untuk apa sih sebenarnya? Aku jelasin dulu ya teorinya ya. Pertama itu untuk mengontrol arus barang yang masuk dan keluar, terus mencegah penyelundupan barang ilegal, terus untuk memastikan pemungutan bea masuk dan pajak berjalan dengan baik, terus yang terakhir ada memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam perdagangan. Nah, untuk yang pertama, untuk tadi kan kamu nanya nih prosedur ekspor dan impor apa saja gitu kan. Yang pertama ada prosedur ekspor itu, yang pertama itu menyampaikan pemberitaan ekspor barang atau PB. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan dokumen dan barang, terus ada selanjutnya ada pemberian persetujuan ekspor, yang terakhir ada pengangkutan barang ke luar negeri untuk ekspor ya. Nah, untuk prosedur impor itu ada penyampaian pemberitahuan impor barang atau PIB seperti PIB tadi. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan dokumen dan barang, terus selanjutnya ada penyelesaian kewajiban pungutan negara, yang terakhir ada pengeluaran barang dari kawasan pabean seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada jalur-jalurnya buat kepabeanan dan cukai itu apa. Mungkin kamu bisa baca sendiri ya di sini ya. Oh, sangat membantu sih Mas. Nah, berikutnya saya pengen tahu masalah fasilitas sama larangan dan sanksi yang diberikan oleh kepabeanan. Nah, saya tahu kan besok saya mungkin jadi pelaku usaha yang melakukan Bener ya. ekspor dan impor, dan ya saya ingin coba menghindari kalau pelanggaran, atau saya juga ingin tahu celah-celah yang mungkin ada gitu Mas. Oh ya, bagus pertanyaan kamu ya. Nah, untuk fasilitas kepabeanan sendiri, pertama ada fasilitas prosedural sama fasilitas fiskal pabean. Nah, yang pertama dari fasilitas prosedural ada mitra utama kepabeanan, terus ada authorized economic operator, yang ketiga ada rush handling, ada truck loosing, sama pengeluaran barang sebelum laporan pemberitahuan. Nah, untuk fasilitas fiskal pabean ada pembebasan bea masuk, penangguhan bea masuk, pengembalian bea masuk, keringanan bea masuk, tidak dipungut PPN hingga tidak dipungut PPN BM seperti itu. Terus untuk larangan dan sanksinya, yang pertama ada barang yang dilarang. Yang pertama barang yang dilarang dalam kepabeanan, contohnya seperti narkotika, senjata api, limbah B3. Terus barang yang dibatasi dalam kepabeanan, contohnya itu seperti produk makanan dan minuman, alat kesehatan, dan bahan kimia tertentu. Nah, sanksinya apa aja nih yang bahaya nih kan, yang kayak kamu tanya tadi kan. Nah, yang pertama itu ada sanksi administratif. Sanksi administratif itu untuk pelanggaran yang bersifat ringan hingga sedang. Nah, lalu ada sanksi pidana. Ini dilakukan jika kesalahan yang kamu perbuat itu besar, seperti itu, mempengaruhi banyak ruang lingkup tertentu seperti itu. Oh, gitu ya Mas. Makasih ya Mas atas info-infonya. Oh, santai aja.